Oke, halo guys, apa kabar? Dalam video ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang udah masuk di DM Instagram pribadi saya @gdebp. Dan kalau kamu mau tanya jawab langsung dengan saya, mau diskusi, pengen ngobrol, silahkan DM saya di @gdebp. Saya pasti akan baca, saya pasti akan respon, cuman follower saya akan respon duluan. So you can follow me on Instagram @gdebp. Nah, pertanyaan sekarang yang udah masuk ini adalah tentang partnership. Pak Gede, saya mau mencari partner bisnis. Bagaimana caranya menemukan partner bisnis yang sempurna? Wih, dalam sekali pertanyaannya. Bagaimana cara menemukan partner bisnis yang sempurna? Oke, sempurna itu ada dua ya. Pertama, partner kita ini bisa segalanya, bisa marketing, bisa HR, human resource atau ngelola SDM, ngerti supplier, ngerti market, bisa semuanya, quality control, semuanya, perpajakan, accounting, finance, semuanya dia bisa. Partner yang sempurna. Atau partner yang sempurna yang kedua itu adalah partner yang bisa beberapa hal, nggak bisa beberapa hal, tapi kita bisa mengisi di hal-hal yang partner kita nggak bisa. Buat saya itu juga perfect. Nah, perfect yang pertama ini mungkin kita nggak akan pernah ketemu, atau ya mungkin sebaiknya nggak ketemu juga sih sama yang kayak gitu. Kenapa saya bilang nggak akan ketemu? Karena orang-orang yang seperti ini dia nggak perlu kita. Dia punya semuanya kok, duit punya, skill punya, knowledge semuanya. Dia punya waktu buat ngerjain, dia punya expertise di sana. Dari hulu sampai hilir dia kuasai juga marketnya. Ya dia nggak perlu kita. Dan orang kayak gini nggak akan mau partneran sama kita, karena dia pasti tanya, oke, lu mau partneran sama gua, lu bisa support apa di usaha kita nanti. Misalnya kita bilang, gua ngerti gua ngerti operasionalnya. Dia kan bilang, gue juga ngerti, gue bisa sendiri. Nah, kita bilang, saya punya duit buat modalin. Dia akan bilang, gue juga punya duit, gue nggak perlu modal orang. Oke, yang ketiga, saya ngerti marketingnya. Terus dia bilang, marketnya gue udah punya kok, dan mungkin market lu juga udah masuk dalam market gue, so gue nggak perlu lu lagi. Nah, itu makanya saya bilang, kalau ketemu orang yang sempurna ya mungkin ya nggak akan jadi partner kita. Yang ada dia start bisnis, kita juga start bisnis, sama-sama start, dia gedenya lebih cepat karena dia ngerti semuanya, punya kita, bisnis kita dicaplok duluan sama dia. Atau enggak marketnya diambil, kita kering kerontang aja nanti. Makanya partner yang sempurna itu bukan seperti itu, melainkan yang kedua menurut saya nih. Jadi kita punya sesuatu yang dia nggak punya, dia punya sesuatu yang kita nggak punya, dan saling mengisi di sana. Makanya saya kemarin sempat ikutan jadi juri di sebuah lomba startup gitu kan. Lalu saya tanya, tim kamu siapa aja? Dijelaskan timnya sama si peserta ini. Lalu saya tanya, kenapa partnernya dengan mereka? Mereka punya kelebihan apa yang kamu nggak punya? Ya, terus jawabannya, nah ini yang bikin saya kadang-kadang, ya oke, mungkin mereka masih pemula, mungkin mereka nggak serius di bisnisnya. Karena jawabannya adalah, ya ini teman SMA, teman kuliah, dulu sekelas. Terus saya tanya, hobinya sama, lingkungan pertemanannya sama. Ya buat apa gitu loh? Buat apa bareng tapi akhirnya semuanya sama? Lalu mungkin kamu berpikir gini, tapi kan kalau sama partner bisnis kita harus nyaman. Lah iya bener, nyaman tapi bukan berarti harus teman kita kan gitu. Bisa nyaman dalam lingkup profesional. Jadi misalnya nyaman tuh dalam arti gini, bener, bisnis tuh harus nyaman. Kita dengan partner kita harus nyaman. Dalam arti kita harus bisa nyaman berdiskusi jelek-jeleknya bisnis kita dengan si partner. Misalnya penjualan menurun, contoh nih, enak nggak kita ngobrol sama dia tentang penjualan menurun? Jangan-jangan penjualan menurun dia teriak-teriak lagi, lu sih, nyalain gitu. Nah kan nggak nyaman. Tapi kan proses menjadi partner bisnis itu kan bukan sekarang WhatsApp, besok kita ke notaris bikin PT, kan nggak kayak gitu. Ada ketemu dulu, ngobrol dulu. Ngobrolnya pun nggak mesti bisnis, bisa ngobrol yang lain dulu, misalnya tentang apa kayak, misalnya tentang visi misi hidupnya kayak apa kayak, supaya kita tahu nih orang jujur nggak, value dia apa, dia punya work ethic nggak, dia punya etika bisnis nggak. Jangan-jangan enak diajak ngobrol, tapi kita store modal, dia nggak store modal, ngakunya store, kan bohong namanya, nggak kayak gitu. Makanya harus jelas ketika kita mau bisnis itu ekspektasinya seperti apa, masing-masing tugasnya seperti apa, lalu kemudian apa nih yang mau kita capai bersama, dan ketika nanti terjadi sesuatu komunikasinya bagaimana. Jangan sampai
kita coba komunikasi, partner kita nggak jelas, malah teriak-teriak, mencak-mencak, jangan sampai kayak gitu. Makanya harus jelas dulu. Apakah harus awalnya berteman? Enggak juga, sama siapa aja boleh. Sama orang yang baru kenal di Instagram juga boleh, baru kenal di Tinder juga boleh, silakan aja. Selama visi misinya jelas terhadap bisnisnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mencari bisnis, pastikan ini yang paling penting. Kamu bisanya apa, partnermu bisanya apa, lalu kemudian dikombinasikan. Kalau misalnya gini, partnermu punya duit, kamu nggak punya duit, tapi kamu punya skill, partnermu nggak punya skill, ya udah ketemu deh. Kamu punya skill, kamu punya market, partnermu punya duit, ketemu, jebret, selesai. Itu jadi partnership yang enak banget, seperti itu. Lalu kemudian ketika kita udah tahu nih skill kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, partner kita juga udah tahu kelebihan apa, kekurangan apa. Lalu yang paling enak adalah kita harus jelas dulu hak dan kewajiban masing-masing apa. Seperti itu, dan semuanya harus clear di depan. Misalnya partner kamu pengen digaji 100 juta, contoh misalnya per bulan. Lalu kamu bilang, waduh nggak bisa, nggak sanggup nih kalau 100 juta. Kalau misalnya gajinya nanti aja gimana? Di sana terjadi negosiasi. Mendingan nego di depan, clear di depan, daripada di depan nggak diomongin. Semuanya masing-masing punya ekspektasi yang berbeda, punya harapan yang berbeda, dan ketika tidak tercapai itu nggak enak banget. Makanya lebih baik semua diomongin di depan, hak dan kewajibannya jelas, baru kemudian ketika semuanya udah clear, baru kemudian direalisasikan. Misalnya dalam pembentukan PT kayak misalnya, atau misalnya direalisasikan dalam bentuk apapun yang kamu mau lakukan dengan partnermu. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.